Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, dari kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi di bab 4, yaitu pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini di bab ini kita akan mengenal siapa saja sih yang melakukan kegiatan ekonomi. Oke, kita langsung aja ya. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen, atau terkadang juga kita menyebutnya RTK, kita singkat begitu ya, rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi. Nah, di rumah tangga konsumen di sini seperti yang dilakukan oleh orang tua kalian. Nah, jadi lingkup keluarga kalian itu disebut rumah tangga konsumen. Ada ayah yang mencari nafkah, ibu yang mengurus rumah, atau ada juga yang ibu yang bekerja ya. Anak-anak yang sekolah, kemudian dewasa mereka bekerja. Nah, itu disebut rumah tangga konsumen gitu ya. Secara singkatnya seperti itu pemahamannya. Nah, jadi rumah tangga konsumen ini bisa dikatakan mereka adalah masyarakat yang melakukan konsumsi seperti itu ya. Cukup jelas? Kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini ciri-ciri dari rumah tangga konsumen. Ciri-cirinya pemilik faktor produksi, yaitu faktor-faktor produksi itu harus kita ketahui. Faktor produksi itu adalah apa sih yang digunakan dalam kegiatan produksi itu. Nah, itu dikatakan faktor produksi. Nah, si pemiliknya adalah rumah tangga konsumen. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen yaitu tenaga kerja, tenaga modal, dan kewirausahaan. Nah, jadi di dalam rumah tangga konsumen di situ ada tenaga kerja, yaitu bisa bapak, bisa ibu, bisa anak-anak. Anak-anaknya yang sudah waktunya bekerja itu ya. Itulah disebut mereka, kenapa mereka disebut tenaga kerja, adalah rumah tangga konsumen gitu ya. Terus tanah modal. Nah, biasanya yang memiliki tanah untuk dijadikan modal suatu perusahaan itu pemiliknya adalah masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan kewirausahaan. Nah, jadi rumah tangga konsumen ini juga memiliki modal kewirausahaan dalam arti mereka sebagai orang yang bisa melakukan kegiatan wirausaha. Nah, jadi nanti dari produsen yang sebagai pelaku pembuat produk, nah yang menjual adalah rumah tangga konsumen gitu ya. Yang kedua, ciri-cirinya memperoleh kompensasi berupa upah, sewa, bunga, keuntungan. Nah, dari faktor produksi yang mereka jual ya, itu rumah tangga konsumen memiliki kompensasi atau imbalan, yaitu berupa upah jika mereka bekerja di suatu perusahaan, sewa apabila mereka menyewakan tanah ataukah gedung gitu ya. Terus bunga. Nah, rumah tangga konsumen ini ternyata juga bisa menginvestasikan sedikit atau banyak kekayaan mereka yang berupa uang kepada suatu perusahaan. Nah, jika mereka menginvestasikan dana mereka kepada suatu perusahaan atau rumah tangga produsen, nanti kita akan bahas itu. Nah, mereka mendapat imbalan yaitu bunga gitu ya. Nah, terus keuntungan. Nah, dari berwirausaha tadi rumah tangga konsumen mendapatlah keuntungan gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga, menjadi konsumen. Nah, rumah tangga konsumen menjadi konsumen, mereka membeli barang-barang dari produsen ya, gitu ya. Kemudian ciri-cirinya menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa produk perusahaan ya kan. Nah, jadi mereka juga dari mendapatkan upah tadi jika bekerja, mendapatkan bunga, mendapatkan sewa, dan mendapatkan keuntungan, mereka juga untuk membeli keperluannya sehari-hari, yaitu membeli produk dari perusahaan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nanti langsung japri aja ya. Nah, yang kelima ciri-cirinya menginvestasikan pendapatannya kepada perusahaan, itu tadi saya ceritakan. Jadi rumah tangga konsumen juga menginvestasikan pendapatannya kepada perusahaan yang nantinya dia akan mendapat kompensasi yang berupa bunga gitu ya.
sesuai kesepakatannya. Oke, kita lanjut yang B atau yang kedua. Pelaku kegiatan ekonomi yaitu yang kedua rumah tangga produsen gitu. Rumah tangga produsen ini adalah perusahaan ya. Perusahaan di sini terbagi atas perusahaan milik negara yang biasanya disingkat BUMN dan perusahaan milik swasta disingkat BUMS-nya. Kita bahas dulu. Perusahaan milik negara di sini ada contohnya PT Telkom, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia dan banyak lagi perusahaan milik negara ya. Kalau milik swasta ada PT Indofood, PT Astra Internasional, PT Sido Muncul dan banyak lagi. Banyak sekali. Kita bisa lihat ciri-cirinya. Pertama, tidak memiliki sumber daya mereka sendiri dalam memproduksi. Nah, mereka tidak memiliki sumber dayanya mereka sendiri. Jadi seorang pengusaha mendirikan suatu perusahaan, dia harus tahu punya dulu tanah untuk mendirikan perusahaannya, yaitu tadi membeli dari rumah tangga konsumen. Kemudian mereka harus mempunyai pekerja. Pekerjanya dari mana? Yaitu tadi mempekerjakan rumah tangga konsumen, ayah, ibu, terus anak-anak yang sudah mulai dewasa gitu ya. Tuh maksudnya ciri-cirinya. Terus yang kedua, menyewakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen seperti tanah, tenaga kerja, modal. Itu tadi ya. Dia menyewa gitu ya. Menjual barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga produsen produksi barangnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian mereka menjualnya kepada rumah tangga konsumen gitu. Membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jangan pernah dilupakan, jika kalian pun nanti memiliki perusahaan, kalian harus wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya uang pajak itu akan dijadikan sebagai pembangunan negara kita dan juga membantu para masyarakat yang kurang mampu ya gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Nah, di sini ternyata pemerintah juga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kenapa bisa ya? Ayo kita simak lagi. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, menyatakan seperti itu. Nah, jadi apa saja yang digunakan untuk orang banyak itu harus dikuasai oleh negara, harus dihandle oleh negara. Contohnya saja seperti hutan, ya kan? Menebang kayu itu tidak sembarangan, harus izin kepada pemerintah. Itu pun kalau diizinkan, ya kan? Kemudian menggali batu bara, itu juga ada aturannya, tidak sembarangan menggali gitu ya. Salah satu contohnya itu harus dikuasai oleh negara. Seperti perusahaan yang dikuasai oleh negara yang merupakan hajat hidup barang banyak, kira-kira perusahaan apa? Saya bantu jawab ya. PLN, PT PLN. Nah, listrik itu orang banyak yang membutuhkan kan? Ya, jadi listrik itu dikuasai oleh negara gitu ya. Kemudian air, PDAM ya. Nah, PDAM itu pun dikuasai oleh negara melalui perusahaan daerah air minum. Nah, ya kan PDAM gitu. Oke, kalau pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu tadi ya. Jadi kenapa di sini pemerintah harus ambil andil dalam kegiatan ekonomi? Dia tidak boleh pemerintah tidak boleh hanya menuntut saja, tetapi pemerintah di sini juga harus ambil andil sebagai pelaku kegiatan ekonomi tersebut gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk pelaku itu. Oke, pelaku kegiatan ekonomi yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, jadi hubungan Indonesia dengan negara lain, terutama di bidang perekonomian. Itu apa yuk? Bidang ekspor dan impor. Nah, jadi selain produk-produk itu dijual di dalam negeri, ternyata kita juga menjual barang atau produk-produk kita ke luar negeri. Sebaliknya juga, kita juga membeli produk-produk di luar negeri. Karena apa? Kebutuhan yang ada di dalam negeri
itu tidak semerta-merta semua bisa kita dapatkan di dalam negeri kita sendiri, tetapi ada juga dari negara lain yang memproduksi barang yang kita butuhkan. Contohnya yang bermanfaat ini kurma ya. Kurma itu kita tahu sekali kurma itu ada di Arab Saudi yang bagus ya di sana. Di Indonesia kurma juga bisa tumbuh tapi kurang bisa subur gitu. Nah itu ya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh orang luar negeri terhadap produk kita gitu ya. Dan untuk membuat produk kita bisa go internasional atau dijual di luar negeri itu ada standarnya. Jadi tidak semerta-merta semua barang bisa kita jual ke luar negeri gitu ya. Kalaupun untuk menjual barang ke luar negeri itu juga ada yang namanya devisa yang harus kita bayar gitu ya, dan surat-surat izinnya yang harus kita urus dulu gitu. Tapi tetap semangat, semoga aja kalian nanti menjadi pengusaha yang memiliki produk bisa go internasional, amin gitu ya. Nah ini tadi yang bidang ekspor impor. Nah peran masyarakat luar negeri, yang pertama tempat singgah pencari kerja. Nah jadi ternyata selain dari barang, kita juga pencari kerja juga berasal dari luar negeri ya. Terus pencari kerja yang ada di dalam negeri kita sendiri pun mencari kerja di luar negeri gitu ya, yang kita biasanya sebut TKI, TKW gitu ya, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita itu ya. Terus sebagai penerima ekspor, ya betul, tadi kita sebagai penerima barang-barang ekspor. Yang ketiga sebagai sumber pinjaman melalui lembaga keuangan internasional. Nah, dengan adanya hubungan kita dengan masyarakat di luar negeri, mau baik itu berhubungan dengan perekonomian atau hubungan dengan kenegaraan kita sendiri, diplomatik ya, itu juga berhubungan juga secara dengan sumber pinjaman. Nah jadi jika negara kita membutuhkan dana, kita bisa pinjam melalui lembaga keuangan internasional itu gitu ya. Yang keempat, memberi bantuan hibah atau pinjaman jika terjadi bencana alam. Nah, jika bencana alam di suatu negara, yang negara itu benar-benar membutuhkan, kita sebagai masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia di situ harus membantu masyarakat luar negeri yang lagi terkena musibah atau bencana alam gitu ya, dengan sukarela gitu. Bahkan yang kita ketahui sendiri, kita juga membantu masyarakat luar negeri yang lagi terkena bencana itu tidak hanya dari segi perekonomian saja, tapi juga bantuan dari tenaga medis, terus tentara, kepolisian ya begitu. Oke, mohon diperhatikan ya untuk penjelasan saya kali ini. Nah setelah selesai menjelaskan diagram yang akan tampil nanti saya minta setelah ulangan kalian nanti membuat rekaman video penjelasan diagram yang ini dia. Nah ya, jadi nanti saya akan jelaskan diagram ini, nanti tolong kalian juga membuat video menjelaskan diagram ini ya. Oke, tolong diperhatikan. Nanti untuk diagramnya bisa saya share. Oke. Diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Ya, siklus pelaku ekonominya. Di sini lihat di kotak ada rumah tangga konsumen dan hubungannya dengan rumah tangga produsen dulu ya. Jadi hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Itu ada panahnya. Panah dari rumah tangga konsumen menuju ke rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Kemudian sorry ya, kita balik lagi, saya ulangi. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Sebaliknya, rumah tangga produsen menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Itu ya. Kemudian rumah tangga konsumen memiliki faktor-faktor produksi yang dijual, yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, kemudian
rumah tangga produsen rumah tangga konsumen mendapatkan pendapatan konsumen, sewa, upah, bunga, dan laba dari rumah tangga produsen, gitu ya. Nah, kemudian hubungan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen kepada rumah tangga negara atau pemerintah, gitu ya. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sama-sama membayarkan pajak kepada negara, ya. Kemudian rumah tangga negara atau pemerintah itu memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Subsidinya apa? Kalau ke rumah tangga konsumen, subsidinya banyak ya. Dari listrik disubsidi juga, BBM disubsidi juga, terus transportasi ya, jalanan itu diperbaiki gitu ya, sekolah, rumah sakit ya kan. Terus untuk subsidinya kepada rumah tangga produsen, nah jadi fasilitas jalanan untuk mereka lalui diperbaiki, kemudian mereka juga mendapatkan payung hukum yang baik ya, mendapat payung hukum, jadi kalau ada apa-apa mereka akan dilindungi oleh negara dari segi hukumnya gitu ya. Kemudian hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen kepada masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen membayarkan devisa kepada masyarakat luar negeri, gitu ya, jika mereka mau bekerja ke luar negeri. Nah, kemudian rumah tangga produsen menerima devisa dari masyarakat luar negeri karena mengekspor barang ke luar negeri gitu ya. Nah, rumah tangga produsen tadi mengekspor. Nah, masyarakat luar negeri jika mengimpor barang ke masyarakat dalam negeri, mereka mendapatkan bayaran dari pengimporan barang tersebut berupa devisa, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan kembali kepada saya ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.